Halo Sobat Milo semua. Nah, kita udah nyampe Jakarta. Semalam ya nih, kita nyampe Jakartanya ya? Iya, sore sih. Sore, tapi cuaca nggak mumpuni karena hujan. Jadi kita mau vlogin hari ini, siang ini. Ini hari apa sih? Hari Kamis ya? Kamis. Ya. Ini hari Kamis. Kita kebetulan ada customer Jakarta untuk mau bikin kolam ke kita. Lah, gimana caranya kita bikin kolam atau prosesnya? Ikutin terus yuk. Yang kuning nyok, top nyok. Banyak, taunya ya cuman satu. Kita sekarang mau cek udah nyampe mana. Kelihatannya sih udah sampai Begesting. Nah, ini ditemani Ko Ade juga sih. Tuh udah sampai Begesting. Awas nyo, licin nyo. Ini tanahnya merah semua nih nyo. Ya, Ini tuh tanahnya konstruksinya emang merah gitu. Enggak, karena ini bekas taman sih sebenarnya. Jadi kan ditata terus beliau pengen bikin kolam koi gede nih, jumbo nih. ini mungkin total Berapa ton? 35 ton. 35 ton 24 lebih loh. lebih. 8 kali 3 24, kedalaman 125. 125 24 kali 125 berapa? udah gede lah. 30 apa ya Om? 24 kali 1,25. Ya 30 up 30 up. ya, sama filternya mungkin hampir 35 ton. Nah, ini yang menarik adalah kolam ini nanti kita Set view. ada set view juga. Set view. Jadi pakai Jadi kaca. sebagian kedalaman itu seperti teman-teman lihat nanti masuk ke dalam tanah. Sekitar kurang lebih ini 75 sentian masuk ke tanah, sekitar 70-an senti, 80-an Atas senti ya, naik ke kaca atas. ya. Itu kaca keliling nanti. Nah, Nah, keren kacanya tuh, itu cakep. nanti kita bisa nikmatin koinya sewaktu feeding, sewaktu naik makan, itu akan kelihatan di kaca. Di bawah pun Nah, kelihatan ya Om di ikannya. bawah pun kelihatan gitu. Nah, teman-teman, makanya ini yang kemarin saya sempat bahas bahwa memang pengerjaan standar kita ini adalah semuanya itu cor seperti Cor. inian. Kita nggak pakai bata susun, kita nggak pakai batako atau apapun itu. Jadi Rentan bocor kan lu? Kalau bata secara kekuatan jangka panjang maupun kalau ada amit-amit gempa dan lain-lain ini lebih kuat. lebih kuat ya. Lebih kuat sekali. Jatuh semua ini. Jauh sekali, kekuatannya sangat jauh sekali. Ini aja kita cor nanti rangkep ada 2 kali kan nanti. Yang cor pertama, kemudian nanti kita lapisin begesting yang kedua, kita lapisin cor lagi, jadi tebel ini. Ini kelihatannya mau ada penataan untuk Yes. pipa ya Om? Nah, ini Instalasi. tahapan yang paling rumit dalam kolam koi, yaitu kita mengatur untuk sirkulasi, pemipaan, dan sistem flow-nya dalam Flow-nya. satu kolam ini. Oh. Nah, tiap kolam itu beda-bedaan dalam artian penggunaan pipanya, penggunaan ukuran-ukuran bottom drain, skimmer, dan lain-lain. Itu setiap kolam itu karakternya beda-beda dan hitungannya beda-beda. Tergantung besar kecilnya Tergantung kolam. besar kecilnya kolam, tergantung bentuknya kolam Bentuknya juga, kolam. tergantung kedalaman kolamnya. Jadi itu semua ada hitungannya semua. Nggak Dan ini asal di sekolah ngawur. nggak ada Nggak ada teorinya, nggak pelajarannya. ada pelajarannya ini. Pelajarannya cuma matematika Kamu dulu, udah. Dulu kuliah apa? Saya nggak kuliah Om. Nggak kuliah. Saya dulu kuliah ekonomi, sarjana manajemen, ekonomi manajemen, nggak kepake ilmunya. Malah sekarang ngitungnya bikin kolam kolam. terus. Iya. Iya, harusnya dulu saya masuk arsitek ya, atau tapi ya kita kan nggak tahu ya. Tapi intinya memang ini juga kita ambil dari pengalaman kita Iya, selama iya. hampir 10 tahunan di sini Ya, kan, gitu. saya elektro bikinnya kolam sama Om. Makanya kan nggak nyambung. Tapi yang penting kita memang sudah di bidangnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang kepengen punya kolam koi yang memang jangka panjangnya itu bagus dan bisa menikmatinya enak, ya pastikan bikin dengan yang mengerti, Tepat, ya. yang menekuni. Nggak harus Banyak kita, sih sebetulnya. cuman- Dan ini sekarang kita di Jakarta ini mungkin Total berapa sekitar customer Jakarta Om? banyak ya. Banyak ya? Kalau dari dulu sampai sekarang mungkin 10 udah lebih sih. 10 udah lebih ya. 10 udah lebih untuk Jakarta. Dan ini yang antri kita justru masih Iya, kita banyak. sampai Maret ini terus terang teman-teman mohon maaf sudah full karena kita di Semarang sendiri masih ada 2 yang kita masih proses finishing. Kemudian di Tegal ada 1, di Pekalongan ada 3. 3 ya. Jakarta 1, 6. Jadi 6. ini kita sampai Maret ini terus terang memang full, tapi nanti Alhamdulillah, Pak. sekitar Februari akhir kita udah bisa mulai untuk kerjain Terima lagi ya, Om. terima lagi ya. Terima coba. Kemungkinan sih perkiraan kemarin yang Pak Yong juga udah ngabarin ini rumahnya Oh, kan customer sudah kita mulai burung itu? keliling Surabaya ya. Oh, Jadi kemungkinan nanti Februari kita gantian ke arah timur. Surabaya. Ya, Surabaya dan sekitarnya, semoga yang Malang juga udah siap untuk kita kerjain. Ya, puji Tuhan 2022 Walking ini terus. terima kasih teman-teman yang sudah percaya ke kita, ke Blaze Koi, Blaze Pond maupun Blaze Bird.
yang pastinya kita akan selalu berikan yang terbaik untuk teman-teman semua, untuk customer semua. Nah, ini edukasi sedikit Norma. Nah, jadi ini karena ini kolam cukup panjang dalam artian 8 meteran, itu panjang bersihnya ya. Kalau dengan nanti tembok, dinding dan lain-lain bisa lebih. Nah, jadi lubang bottom drain bawah kita kasih 3 titik. Iya. Ya, kemarin-kemarin kan kalau Febrian lihat kita bikin kolam yang nggak terlalu panjang, 2 bottom cukup. drainnya 2, 1, kadang bahkan cukup kan. Ini Bener. harus 3 karena ini panjang sekali. Biar lebih cepat itunya juga. Kan? Kemudian nanti skimmer juga kita letakkan 2, ada 1 di samping, ada 1 yang di seberangnya air terjun, supaya nanti permukaan air atas juga bisa celing, bisa bening. Itu yang standar-standar aja lah ya saya jelasin ya. Kemudian chamber ini kita kemarin sudah hitung semua, totalnya ada 8 chamber bersih, 1 tak kontrol, jadi 9. Chambernya aja gede. Ya, gede banget. Ini chamber 30% lebih, ini hampir 30, hampir 40-an malah kemarin kita hitung. Ini chamber kalau dijadiin satu aja bisa jadi kolam. Bisa jadi kolam. Ya, tapi ya sekali lagi Pak, apa nggak mau basit? Enggak, karena kita mau cari kejar Kita pengen lihat kualitas air, hasilnya. ya. Dan nanti yang maintenance-nya juga gampang. Jadi teman-teman yang kemarin sempat nanya ke saya, Pak, apakah kolam itu rumit maintenance-nya atau rumit nggak untuk kita ngerawatnya? Saya jawab enggak, asal bikinnya bener. Nah, kalau bikinnya salah memang banyak repotnya daripada happy-nya pasti. Gitu. Dan efeknya nanti di ikan juga kan? Yes, itu kan kita kolam Blok O aja 2 tahun lebih udah belum kuras, belum apa ya? Ini Chef Juno udah berapa bulan ya berarti? Setengah tahun ada nggak ya udahnya? Setengah tahun mungkin ada. Ada ya? Ada. Sampai sekarang juga belum diapa-apain dan akhirnya celing nanti setelah ini kita ke sana. Suka banget malah beliau Ya, sama nah, airnya. Itu yang saya bilang memang karena pembuatan kolamnya sudah benar gitu. Nah, termasuk nanti jalur kelistrikan, jalur air, kemudian nanti penataan apa itu kita sudah Ditata setting semua dari awal gitu. Makanya kan nanti lihat semua pemipaan, kabel-kabel apa itu nanti ditanam semua di dalam konstruksi semua itu nggak ada yang nongol gitu. Jadi begitu lihat udah jadinya, kita lihat rapinya rapi, kan? udah tinggal kita nikmatin dan tidak ada kabel-kabel atau pipa-pipa yang mengganggu. Mesin-mesin juga udah tertutup semua. Ya. Nah, jadi ini teman-teman, mumpung ini pas tahap awal pemipaan, konstruksi dan cor, kita sambil edukasi sedikit. Nah, nanti mungkin sekitar 2 mingguan lagi kita lanjut kesini lagi. Ya, kurang lebih segituan. Oh ya, kok mau tanya ini. Ini barangkali teman-teman people di rumah mau bikin, itu udah satu paket tinggal lihat gitu kok? Iya, jadi gini, ada 2 opsi. Yang pertama selalu saya tawarkan, opsi pertama adalah hanya kolam dan filter sampai finishing selesai. Berarti filter, media filter? Oh, belum. Itu kan hanya filternya sama kolamnya, itu yang opsi 1. Yang opsi kedua adalah all in. All in itu dalam arti ya sudah, pokoknya sampai kita, kolam gitu. Jadi semua udah sampai running, tinggal masukin ikan. Gitu. Terkadang tuh blessed people semua yang di rumah mau pakai medianya terserah mereka. Ya, kadang begini, kenapa saya tawarin 2 opsi Norma, karena ada beberapa customer yang punya patokan media sendiri. Contohnya, aku biasanya pakai ini Pak Ade, nggak mau pakai standarnya Bless, ya nggak apa-apa juga sih. Kita kan bisa fleksibel, tapi kalau memang all in ya kita sudah punya standar media-media yang terbaik yang kita sudah selama ini pakai dan hasilnya udah kita buktikan juga gitu. Bukan kita cuman hanya nyoba-nyoba atau apa, enggak gitu. Kemarin lihat ya ada yang di Blok L kolam baru tuh. Wah, itu orang kalau ngelihat dikira kolam sudah running lama, padahal baru 7 hari loh. Dan biasanya hari ke-7 itu masih keruh. Iya. Kita hampir nggak ada keruhnya, bening sekali. Bahkan tadi saya tanya ke orang rumah, ini kan kita lagi di Jakarta. Saya tanya, ikan juga udah mulai aktif banget. Udah mulai makan juga ya? Iya. Cepet sekali, tapi kalau kolamnya bikinnya salah, flow-nya salah, adaptasinya lama. Adaptasinya ikannya malah stres, bisa sampai kadang-kadang mati juga. Seribet itu kok ya? Seribet itu kalau salah. Iya. Kalau bener, ya nggak ribet. Gitu. Tinggal masukin asal karantina nanti bener. Teman-teman kalau memang berminat, nanti bisa hubungin kontak tim di bawah kami atau kontak Bless Koi Center juga, banyak staff kita. Atau bisa langsung DM ke Koade juga bisa, atau ke saya, bisa. Tim Bless Channel atau Febrian ini juga, dia sekarang ada di divisi kolam juga ya, selain di Bless Channel. Febrian ini juga sekarang masuk ke divisi kolam koi. Ya, dan sekitarnya. Jadi yang berhubungan dengan kolam lah intinya. Nanti masalah media, masalah taman, masalah kanopi, apapun ya itu nanti Febrian juga bisa. Ya. Oke, mungkin sementara yang kita lanjut besok lagi ya ini. Ya. Kita untuk sementara ini lihat tuh, teman-teman. Itu lagi mau penataan pipa dan segala macamnya. Yes, ini yang nggak boleh sembarangan ini. Ini yang fatal sih sebenarnya sih. Dari pertama harus dari bener dulu ya Om ya. Ya.
harus bener dulu segala sesuatunya. Mungkin 2 mingguan lagi lah kita kesini udah agak 2 mingguan lagi mungkin ya. masih bisa kelihat lah, udah bisa kelihat bentuknya dari atasnya atau apa tuh udah bisa kelihat. Lah buat teman-teman Blast People semua ya yang mau pesen kolam ikan ataupun segala macamnya bisa langsung klik di link deskripsi kita, udah komplit, atau bisa langsung DM di Instagramnya Koade itu Blast Koi Center Semarang, dan saya Febrian Saputra bisa langsung di DM, nanti kita welcome semua buat teman-teman Blast People. Oke, kita selanjutnya mau kemana, ikuti terus channel kita. Oke, bye.